Penceramah Bahar bin Smith hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Bahar diperiksa sebagai saksi terkait dugaan ujaran kebencian. Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Bahar didampingi kuasa hukum serta sejumlah pendukungnya. Sebelum menjalani pemeriksaan, Bahar menjalani tes swab terlebih dahulu. Pemirsa, penceramah Bahar bin Smith hingga saat ini masih diperiksa polisi. Dan untuk mengetahui perkembangan terakhir, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Stefani. Baik Pak Ibrahim, informasi dari kuasa hukum Bahar bin Smith, sudah ada 25 pertanyaan yang diajukan. Apa saja yang menjadi materi pemeriksaan sejauh ini dan apa yang masih perlu digali oleh tim penyidik sehingga pemeriksaan belum selesai hingga saat ini? Iya, jadi tadi memang kedatangan saudara BS ini sekitar jam 12. Dari panggilan yang kita layangkan, kita memberikan undangan sekitar jam 9, namun karena kehadirannya agak siang, otomatis pemeriksaan juga ini dilangsungkan agak siang juga. Namun sampai sekarang pemeriksaan ini masih tetap berlangsung sehingga kami belum bisa memberikan lansiran atau informasi terkait dengan pemeriksaan tersebut. Nah, kita masih menunggu proses pemeriksaan sampai selesai sehingga nanti bisa kita update tentang proses pemeriksaan tersebut. Baik Pak Ibrahim, kami ingin konfirmasi untuk pemeriksaan hari ini apakah terkait dengan video ceramah yang menyinggung nama Jenderal TNI Dudung Abdurrahman? Iya, jadi ini mungkin perlu diluruskan ya. Untuk yang diperiksa di Polda Jawa Barat ini terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh saudara TNA di Polda Metro pada tanggal 17 Desember 2021. Nah, kemudian karena memang lokasi dan waktu kejadiannya itu berada di Polda Jawa Barat, maka dilimpahkan ke laporan polisi tersebut kepada Polda Jawa Barat. Inilah kasus yang diproses di Polda Jawa Barat ini. Jadi kasus yang diproses di Polda Jawa Barat ini tidak ada hubungannya dengan video ceramah yang menyangkut nama Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Pak Ibrahim? Berbeda Mbak Stefani. Jadi ini merupakan laporan polisi terkait dengan ceramah yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 11 gitu. Baik, di wilayah Jawa Barat. Untuk video ceramah yang dimaksud ini apa kemudian kisi-kisi kalimat yang diduga berisi ujaran kebencian hingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Ya, jadi ceramah ini memang mengandung ujaran-ujaran kebencian dan provokasi, namun secara detail kita tidak menyampaikan di sini. Tetapi dari kajian tindak pidana ini memang mengandung unsur-unsur pidana, sehingga ada masyarakat yang merasa resah, kemudian membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Namun karena tempat dan waktunya ada di Jawa Barat, laporan polisi ini dilimpahkan sehingga diprosesnya di Polda Jawa Barat. Nah, ini yang kita periksa dan dikembangkan oleh penyidik sehingga nanti akan dilihat kira-kira sejauh mana unsur-unsur tersebut terpenuhi. Baik, kami konfirmasi kembali Bahar Smith hari ini diperiksa terkait dugaan ujaran kebencian dalam video ceramah di kawasan Bandung pada 11 Desember 2021. Pasal apa yang dikenakan terhadap terlapor, Pak? Ya, jadi untuk saat ini memang dikenakan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 1 dan 2, kemudian junto pasal 14 dan 15 Undang-Undang Tindak Pidana. Dan terkait pemeriksaan ini, sebelumnya polisi juga Polda Jawa Barat menyerahkan langsung SPDP ke kediaman dari Bahar bin Smith. Apakah artinya ada kemungkinan yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat?
memang secara umum proses penyidikan ini kan melalui tahapan-tahapan. Demikian halnya dengan proses penyidikan yang dilakukan terhadap saudara BS ini. Sejak dilayangkan surat panggilan SPDP tersebut, kemudian tahapan selanjutnya dibuat surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk hadir memenuhi panggilan sebagai saksi pada hari Senin ini tanggal 3 Januari. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan tahap pemeriksaan. Demikian tahapan-tahapannya terus sampai dengan ada tahapan selanjutnya lagi. Baik, masih diperiksa dengan status sebagai saksi. Sebelum pemanggilan pada hari ini, Polda Jawa Barat juga sudah melakukan gelar perkara. Apa saja hasil dari gelar perkara ini, Pak? Gelar perkara yang dilakukan juga ini kan memang sesuai dengan tahapan-tahapan penyidikan. Jadi dinamika dari proses penyidikan ini yang akan menentukan kira-kira tahapan apa selanjutnya akan dilakukan. Untuk saudara BS ini memang kita melakukan pemeriksaan pada tahap ini. Namun dari pengembangan nanti akan menentukan tahap berikutnya. Ini sesuai dengan dinamika proses penyidikan. Jadi memang kita belum bisa menentukan status yang bersangkutan sebelum penyidik memang melihat adanya beberapa unsur-unsur yang terpenuhi nantinya. Untuk pengunggah berinisial TR, apakah sudah diperiksa juga, Pak Ibrahim? Jadi kebetulan bersamaan dengan hari ini, saudara TR dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan bersamaan dengan saudara BS hari ini di Polda Jawa Barat. Untuk pemeriksaan pengunggah inisial TR ini sudah selesai, Pak, atau juga masih berlangsung? Sama, yang bersangkutan saudara TR juga masih sedang dalam proses pemeriksaan. Baik, dalam pengembangan kasus ini, apakah artinya ada kemungkinan bahwa pengunggah ini juga bisa menjadi tersangka, Pak? Kita tidak bisa berandai-andai atau mempunyai asumsi terhadap proses penyidikan. Nanti setelah tahapan pemeriksaan, di sana akan ada pengembangan dari proses penyidikan atau pemeriksaan tersebut. Jadi sampai sekarang kita masih belum bisa memberikan asumsi terhadap hasil dari proses pemeriksaan tersebut. Baik, mengingat video ceramah yang menjadi barang bukti ini diunggah di media sosial, apakah artinya selain dugaan ujaran kebencian juga ada pasal Undang-Undang ITE yang diterapkan dalam kasus ini, Pak? Jadi memang dipersangkakan terhadap dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana dan juga Undang-Undang ITE. Baik, kami akan tunggu perkembangan dari kasus ini. Terima kasih, Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Pemirsa, penceramah Bahar bin Smith tak henti-hentinya memunculkan kontroversi. Selain terjerat kasus dugaan ujaran kebencian, Bahar juga terlibat dalam kasus kekerasan. Bahar pun berkali-kali merasakan dinginnya jeruji besi. Di tengah kasus dugaan ujaran kebencian yang menjeratnya, Bahar bin Smith baru-baru ini kembali mencuri perhatian publik. Video saat ia dan seorang jenderal TNI berdebat panas viral di media sosial. Dan Rem 061 Surya Kencana, Brigjen Ahmad Fauzi, meminta Bahar menjaga ucapannya saat berceramah. Sementara Bahar menyinggung Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam debat tersebut. Saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri. Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif. Jangan dialihkan persoalan di sana dengan ini. Oh, bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Dilihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai. Selain itu, kedatangan Brigjen Ahmad untuk memastikan Bahar datang ke Polda Jawa Barat terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian. Dengan lantang, Bahar pun menyatakan akan memenuhi panggilan tersebut. Oh maaf, kita nggak pernah lari, kita datang. Nah, itu. Buktikan nanti di proses hukum yang Iya, kita datang. Oke, terima Saya kasih, datang. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, penyidik Polda Jawa Barat mendatangi rumah Bahar untuk memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas kasus ujaran kebencian. Kasus bermula saat video ceramah Bahar beredar luas. Dalam video itu, Bahar mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan menantang Jokowi serta Megawati untuk menangkap dirinya. Selain itu, ia juga menyinggung ketidakhadiran Kasat dalam bencana Semeru. Selain ujaran kebencian, Bahar juga diduga melanggar Undang-Undang ITE karena ceramahnya diunggah di media sosial. Pada November 2021 lalu, Bahar Smith bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia bebas setelah menjalani hukuman 3 bulan penjara dalam kasus penganiayaan terhadap sopir taksi online.
Sebelumnya Bahar juga dihukum 3 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap 2 remaja pada tahun 2019. Selama menjalani hukuman, Bahar total mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan. Tim iNews melaporkan. Usai jeda, iNews sore masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya, bocah berusia 12 tahun meninggal dunia terseret banjir. Polisi naikkan kasus Ustadz Mizan ke penyidikan terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Kami akan